Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 dengan anggota ada Anissa Aulia Safitri dengan NPM 20130230230, kemudian ada Anissa Soleha dengan NPM 201302330, kemudian ada Apriza Yanti dengan NPM 201302364, kemudian ada saya sendiri yaitu Emiliana Faza dengan NPM 20130230002, kemudian ada Nengah Anggi Peswadewi dengan NPM 201302358, dan ada terakhir Rosania dengan NPM 20130230066. Di sini kami akan mempresentasikan tugas termodinamika kimia dengan judul Hukum Termodinamika ke-0 dan pertama. Di sini kami mempunyai 4 pokok topik. Yang pertama itu ada hukum nol termodinamika, kemudian yang kedua ada sistem dan lingkungan, ketiga ada kalor, kerja, dan energi, dan yang keempat itu ada hukum pertama termodinamika. Langsung saja kita ke topik pertama, yaitu ada hukum mol termodinamika. Saat kita mendengar kata hukum, tentunya ada bunyi. Lalu bagaimanakah dengan bunyi hukum nol termodinamika? Jadi bunyinya adalah dua buah sistem yang dalam keadaan setimbang termal dengan sistem yang ketiga harus dalam kesetimbangan termal satu sama lainnya. Jadi hukum ini itu membahas tentang kesetimbangan termal yang berlaku secara universal. Artinya, zat dan materi benda apapun akan memiliki keseimbangan termal yang sama jika disatukan. Ketika ada dua sistem berada pada kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, mereka dalam kesetimbangan termal satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa hukum nol termodinamika ini berhubungan dengan kesetimbangan termal. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan termal? Jadi, kesetimbangan termal adalah keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan oleh keterbatasan harga koordinat sistem itu setelah sistem saling berinteraksi melalui dinding diatom. Agar lebih mudah dipahami, kita misalkan seperti gambar di sebelah saya, yaitu ada sistem A, sistem B dengan sistem C. Jadi antara A dengan B ini dipisahkan oleh dinding diatom atau dinding penghantar. Jadi antara A dan B itu dapat berinteraksi. Nah, karena A dan B dapat berinteraksi, maka pada waktu tertentu suhu di A itu akan sama dengan suhu di B. Jadi persamaan suhu atau temperatur ini yang disebut dengan kesetimbangan termal. Begitu pula dengan B dengan C. Jadi pada waktu tertentu suhu C atau temperatur C itu akan sama dengan temperatur B melalui dinding penghantar atau dinding diatom. Nah, suhu A, C, dan B itu dalam waktu tertentu tuh akan sama atau mengalami kesetimbangan termal meskipun sistem A dan C dibatasi oleh dinding adiabatik atau dinding yang bukan penghantar. Nah, dari kesamaan ketiga temperatur ini, pada kondisi seperti tadi, itulah yang disebut dengan hukum nol termodinamika. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Nengah Anggi. Kepada Nengah Anggi, saya persilahkan. Sistem dan lingkungan. Sistem biasanya mencakup segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Sedangkan lingkungan mencakup hal-hal tentang di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem tersebut. Jika diibaratkan menjadi alam semesta, sebuah lingkaran bagian di dalam kotak itu disebut dengan sistem. Sedangkan bagian luar dari lingkaran tersebut disebut dengan lingkungan. Sistem dan lingkungan yang berada dalam satu kotak dipisahkan dengan sebuah batas. Sebagai contoh, dalam suatu penetralan asam basa, sistem dapat berupa gelas kimia yang mengandung 50 ml HCl yang ke dalamnya ditambahkan 50 ml larutan NaOH.
Sisa alam yang berada di luar sistem tersebut disebut lingkungan, seperti yang kita dapat lihat di dalam gambar. Batas antara sistem dan lingkungan disebut dengan dinding. Dinding sebagai pembatas ini dapat bersifat dua sifat, yaitu sifat diatermal dan sifat adiatermal. Dari perbedaan dinding yang membatasi tersebut, sistem dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sistem terbuka atau open system, yang kedua, sistem tertutup atau closed system, yang ketiga, yaitu sistem terisolasi atau isolate system. Yang pertama, sistem terbuka atau open system. Sistem ini dapat terjadi pertukaran materi atau energi dari lingkungan. Sebagai contohnya, sistem terbuka dapat terdiri dari jumlah air dalam wadah yang terbuka, seperti gambar A yang ada pada gambar. Kemudian yang B, sistem tertutup atau closed system. Sistem tertutup memiliki dinding adiatermal sehingga hanya terjadi pertukaran energi. Jika kita tutup botol pada gambar B, sedemikian rupa sehingga tidak dapat ada uap air yang lepas atau mengembun ke wadah, maka kita menciptakan sistem tertutup. Kemudian yang C, sistem terisolasi atau isolate system. Sistem isolasi tidak terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Sebagai contoh pada gambar C, dengan menempatkan air pada wadah yang disekat seluruhnya, maka kita dapat membuat sistem terisolasi, di mana sistem tersebut tidak memungkinkan perpindahan massa maupun energi. Kerja, kalor, dan energi merupakan konsep dasar termodinamika. Kalor atau biasa dilambangkan dengan huruf Q didefinisikan sebagai energi yang dipindahkan melalui batas-batas sistem sebagai akibat langsung dari perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungannya. Proses pelepasan energi sebagai kalor disebut eksoterm. Contohnya adalah pada reaksi pembakaran. Proses eksoterm menghasilkan kenaikan temperatur. Proses eksoterm dalam wadah diatermik menghasilkan pembebasan energi sebagai kalor ke dalam lingkungannya. Kemudian adalah proses penyerapan energi sebagai kalor, itu disebut dengan endoterm. Contohnya adalah penguapan air. Proses endoterm dalam sebuah wadah adiabatik menghasilkan penurunan temperatur sistem. Proses endoterm dalam wadah diatermik pada kondisi esotherm menghasilkan aliran energi ke dalam lingkungan sebagai kalor. Biasanya syarat dalam sebuah sistem itu terlihat pada rumus Q bernilai positif bila kalor masuk ke dalam sistem. Lalu Q bernilai negatif apabila kalor keluar dari sistem menuju lingkungannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Soleha. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan topik ketiga mengenai kerja. Kerja atau dilambangkan dengan W merupakan pokok pembahasan pada termodinamika. Nah, kerja merupakan hasil dari pengukuran kalor dan perubahan energi. Kerja adalah energi atau proses di mana terdapat perubahan benda dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, energi sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya di penjelasan selanjutnya. Untuk contoh kerja sendiri, seperti memindahkan atau mengangkat buku. Dari kita memindahkan atau mengangkat buku tersebut, telah terjadi perubahan tempat dari sistem ke lingkungannya. Nah, untuk mendapatkan kerja, kita dapat mengalihkan antara gaya atau F dan perpindahan atau S. Jadi, W sama dengan F kali S. Baik, selanjutnya, kerja dibagi menjadi dua, yaitu kerja mekanis dan kerja pemanfaatan. Kerja mekanis adalah di mana terjadinya pemuaian pada gas dan kembali lagi ke atmosfer. Dan
Kemudian terdapat rumus dW sama dengan min F ds. W sama dengan min integral F ds. W sama dengan min dalam kurung SF min SI dikali F. Dan yang terakhir yaitu W sama dengan min MGH, di mana masing-masing M sama dengan massa, G sama dengan gravitasi bumi, dan H sama dengan ketinggian. Baik, selanjutnya yaitu kerja pemuaian dan pemapatan. Kerja ini dapat terjadi di berbagai keadaan. Nah, kerja pada saat pemuaian terjadi jika volume akhir lebih besar daripada volume awal, dan sebaliknya jika volume akhir lebih kecil dari volume awal atau menurun, maka terjadi pemapatan. Nah, untuk mencari keduanya digunakan rumus dW sama dengan min PEX dikali dV. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Aulia Safitri. Kepada Anissa Aulia Safitri, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemuaian bebas, pemuaian melawan tekanan tetap, pemuaian reversibel, dan pemuaian reversibel isotermal. Nah, apa sih pemuaian bebas itu? Pemuaian bebas terjadi jika Px sama dengan 0 dan tidak ada yang menentang, dan tak ada beban yang dinaikkan, sehingga tak ada kerja yang dilakukan, dan dW sama dengan 0 untuk setiap tahap pemuaian. Karenanya, secara keseluruhan W sama dengan 0. Yang kedua, ada pemuaian melawan tekanan tetap. Misalnya, silinder pengisap ditekan oleh atmosfer udara luar. Nah, kerja yang dilakukan suatu sistem berjalan secara kuasi-statis melalui setiap pemindahan sangat kecil yang berturutan. dV adalah dW sama dengan min Px dV. Nah, kerja total yang dilakukan dalam pemuaian V1 ke Vf adalah jumlah semua sumbangan yang sama. W sama dengan min integral Vf Pex dV sama dengan min Vex integral Vf dV sama dengan min Px dalam kurung Vf dikurang Vf. Nah, oleh karena itu, dengan melambangkan perubahan dalam volume sebagai delta V sama dengan Vf dikurang Vf. Dan kita dapatkan W sama dengan min Px delta V. Besar W sama dengan luas daerah di bawah garis mendatar pada P sama dengan Px yang terletak antara volume awal dan volume akhir. Selanjutnya, yang ketiga ada pemuaian reversibel. Apa sih perubahan reversibel itu? Nah, perubahan reversibel dalam termodinamika ini adalah perubahan yang dikembalikan dengan modifikasi sangat kecil dari sebuah variabel. Kata kunci sangat kecil menajamkan kita dengan istilah sehari-hari, yaitu dapat balik atau sesuatu yang dapat mengubah arah. Kita mengatakan bahwa sistem berada dalam kesetimbangan jika suatu perubahan sangat kecil pada kondisi tersebut dengan arah yang berlawanan, yang menghasilkan perubahan yang berlawanan pada keadaannya. Contohnya, dua benda yang temperaturnya sama, pemindahan energi antara keduanya reversibel. Karena jika temperatur dari benda yang diturunkan sangat sedikit, energi mengalir ke dalamnya. Namun sebaliknya, jika temperatur dinaikkan sangat sedikit, energi keluar daripadanya. Misalnya, satu gas yang dibatasi oleh silinder pengisap dan tekanan luar Px ditentukan sama dengan tekanan gas yang terkurung P. Sistem ini berada dalam kesetimbangan mekanis dengan lingkungannya karena perubahannya sangat kecil dari tekanan luarnya dengan arah manapun yang menyebabkan perubahan volume dengan arah yang berlawanan. Dan jika tekanan luar dibuat sedikit lebih kecil daripada tekanan dalamnya, gas akan sedikit memuai. Sebaliknya, jika tekanan luar sedikit dinaikkan, gas sedikit dimampatkan. Nah, untuk kita mengetahui atau mendapatkan pemuaian reversibel, kita harus mencocokkan Px dengan P pada setiap tahap.
yaitu dW sama dengan min Px dV sama dengan min P dV. Walaupun tekanan di dalam sistem ini muncul untuk menghitung kerja karena Px sudah ditentukan sama dengan P. Untuk memastikan kereversibelan, oleh karena itu, kerja total dari pemuaian reversibel yaitu W sama dengan min integral Vf Vi P dV. Nah, kita dapat mengevaluasi integral ini karena kita tahu bagaimana tekanan gas yang terkurung tergantung pada volumenya. Jika kita mengetahui persamaan keadaan gas, kita dapat menyatakan P dalam V. Yang keempat ada pemuaian reversibel isotermal. Pemuaian dibuat isoterm dengan menjaga agar sistem tersebut ada dalam kontak termal dalam lingkungannya, atau seperti bak air yang bertemperatur tetap. Persamaan keadaannya yaitu PV sama dengan nRT, sehingga pada setiap tahap P sama dengan nRT per V, dengan V yaitu volume sekarang dalam pemuaian isoterm, temperatur T bernilai tetap sehingga dapat dikeluarkan dari integralnya. Dan kemudian kerja dari pemuaian isotermal reversibel gas sempurna dari V ke V pada temperatur T adalah W sama dengan min RT integral Vf Vi dV per V sama dengan min RT ln Vf per Vi. Nah, dapat dilihat dari grafik ini, yaitu pada diagram tersebut terlihat adanya 4 persegi panjang yang diperoleh dalam kasus pemuaian tak reversibel melawan tekanan luar yang tetap, yang ditetapkan sama dengan nilai akhir yang dicapai dalam pemuaian reversibel. Dapat diambil kesimpulan dari grafik tersebut bahwa karena beberapa daya dorong akan terbuang jika P lebih besar dari Px, maka kerja maksimum yang tersedia dari suatu sistem yang beroperasi antara keadaan awal dan keadaan akhir akan berjalan melalui jalan tertentu yang diperoleh jika sistem itu beroperasi secara reversibel. Dapat dilihat dari grafik, yaitu PV sama dengan RT sama dengan konstan. Dalam hal ini akan berlaku hukum Boyle. Nah, P1 V1 sama dengan P2 V2. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Apriza Yanti. Kepada Apriza, saya persilahkan. Yang selanjutnya ada kalor dan kerja. Kapan sih Q atau kalor itu akan bernilai positif dan negatif? Lalu kapan pula W atau kerja itu akan bernilai positif dan negatif? Jadi, Q atau kalor ini akan bernilai positif bila kalor masuk dari lingkungan ke dalam sistem. Sebaliknya, Q akan bernilai negatif bila kalor keluar dari sistem menuju lingkungan. Begitu juga dengan W atau kerja. W akan bernilai positif jika lingkungan melakukan kerja terhadap sistem, dan sebaliknya, W akan bernilai negatif bila sistem melakukan kerja terhadap lingkungan. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu energi. Energi itu bisa dikatakan sebagai kapasitas sistem untuk melakukan kerja. Bila melakukan kerja pada sistem yang tertutup atau terisolasi, itu artinya kapasitasnya bertambah untuk melakukan kerja. Nah, pada saat sistem melakukan kerja, energi pada sistem berkurang karena sistem melakukan kerja lebih sedikit dari sebelumnya. Lalu, salah satu eksperimen menunjukkan energi sistem dapat diubah dengan cara yang berbeda dengan kerja. Apa sih perbedaannya jika sistem diubah? Nah, hasil perbedaannya itu berada pada perbedaan temperatur sistem dengan temperatur lingkungan. Dan bisa dikatakan energi yang diubah itu sudah dipindahkan sebagai kalor. Walaupun perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungan itu ada, gak semuanya zat itu bisa memindahkan energi.
Nah, yang memungkinkan memindahkan energi sebagai kalor itu disebut dengan adiatermik, sedangkan yang tidak memungkinkan memindahkan energi sebagai kalor itu disebut dengan adiabatik. Dalam istilah molekuler, proses pemanasan adalah perpindahan energi yang menggunakan perbedaan termal, yaitu gerakan molekul yang acak antara sistem dan lingkungannya. Masih dengan istilah molekul, kerja adalah perpindahan energi dengan gerakan yang teratur. Nah, jika melakukan kerja pada sistem, energinya akan keluar ke lingkungan dengan teratur. Tetapi, energi tidak masuk ke sistem dengan cara yang sama. Dalam istilah molekuler, proses pemanasan adalah perpindahan energi yang menggunakan perbedaan termal, yaitu gerakan molekul yang acak antara sistem dan lingkungannya. Masih dengan istilah molekuler, kerja adalah perpindahan energi dengan gerakan yang teratur. Nah, jika kita melakukan kerja pada sistem, energinya akan keluar ke lingkungan dengan teratur. Tetapi, energi tidak masuk dari lingkungan ke sistem dengan cara yang sama. Jadi, bisa dikatakan kerja yang dilakukan pada pemanasan listrik dapat berakhir sebagai gerakan termal, dan tidak ada hubungannya antara jatuhnya sebuah beban dengan rangsangan gerak termal di dalam sistem. Dalam termodinamika, perubahan energi dalam itu bisa dikatakan jika suatu sistem berubah dari keadaan awal menjadi keadaan akhir, atau juga bisa dikatakan energi dalam bergantung pada hasil akhir sistem. Nah, total energi dari sistem itu disebut dengan energi dalam atau disimbolkan dengan huruf O. Rumus untuk energi dalam ini adalah delta U sama dengan UF dikurang dengan UI, di mana delta U itu sebagai perubahan energi, UF sebagai keadaan akhir suatu sistem, sedangkan UI itu sebagai keadaan awal suatu sistem. Selanjutnya yaitu sifat ekstensif energi dalam. Sifat ekstensif energi dalam ini tidak bergantung pada ukuran suatu sistem, tetapi bergantung pada luas suatu sistem. Sebagai contoh dari sifat ekstensif energi dalam yang bergantung pada luas suatu sistem, yaitu energi dalam dari 2 kg air 2 kali energi dalam dari 1 kg air. Lalu, untuk contoh dari sifat ekstensif energi dalam yang tidak bergantung pada ukuran suatu sistem adalah 2 kg air energi dalam sama dengan energi dalam dari 1 kg air yang bersumber dari tempat yang sama. Yang selanjutnya yaitu satuan dari energi dalam, kalor, dan kerja. Jadi, energi dalam, kalor, dan kerja ini memiliki satu satuan yang sama, yaitu untuk 1 Joule sama dengan 1 kg meter persegi dikali sekon pangkat min 2. Lalu, untuk perubahan energi dalam biasanya dinyatakan dengan 1 kJ sama dengan 10 pangkat 3 Joule. Jika perubahan energi dalam diubah satuannya dalam bentuk molar, yaitu kilojoule dikali mol pangkat min 1. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rosania. Kepada Rosania, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah hukum pertama termodinamika. Pada pembuktian sebuah eksperimen ditemukan bahwa ada 2 sifat lanjutan dari energi dalam, yaitu sifat yang pertama adalah energi dalam sistem yang terisolasi adalah tetap, atau yang bisa juga disebut dengan energi bersifat kekal, yaitu yang dimaksud bahwa energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Lalu yang kedua adalah karena kita bisa tahu cara perpindahan energi, seperti kita bisa melihat ataukah es itu sudah mencair, maka sistemnya tertutup terhadap cara yang dipakai. Lalu kemudian dari 2 pernyataan sifat ini maka diringkaskan menjadi sebuah pernyataan yang disebut dengan hukum pertama termodinamika.
Nah, untuk isi dari pernyataan hukum pertama termodinamika adalah energi dalam suatu sistem besarnya tetap kecuali jika diubah dengan melakukan kerja atau dengan pemanasan. Maka selanjutnya didapatkanlah bentuk matematis dari hukum pertama termodinamika ini, yaitu delta U sama dengan Q plus W. Persamaan tersebut menyatakan bahwa perubahan energi dalam sistem tertutup sama dengan energi yang lewat melalui batasnya sebagai kalor dan kerja, atau yang bisa disebut juga jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, gambar di samping adalah skema untuk hukum pertama termodinamika atau hubungan antar kalor dan lingkungan dalam hukum pertama termodinamika. Nah, dalam skema tersebut menunjukkan bahwa energi dalam sistem merupakan jumlah total semua energi molekul yang ada di dalam sistem. Apabila sistem ini melakukan usaha atau sistem mendapat kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem akan naik. Lalu sebaliknya, jika energi dalam sistem ini berkurang, maka sistem ini melakukan usaha terhadap lingkungan atau sistem ini memberi kalor pada lingkungan. Nah, lalu dapat kita simpulkan bahwa perubahan energi dalam pada sistem tertutup ialah selisih kalor yang diterima dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Kemudian ada pernyataan formal hukum pertama, yaitu isinya kerja yang diperlukan untuk mengubah suatu sistem adiabatik dari satu keadaan ke keadaan tertentu ke keadaan lain adalah sama, bagaimanapun kerja yang dilakukan. Nah, ada kaitan antara hukum pertama termodinamika yang sebelumnya dengan yang ini, yaitu pada hukum pertama yang sebelumnya itu menyatakan bahwa WAD ini sama untuk semua cara dan hanya bergantung pada keadaan akhir. Nah, maka kaitannya hukum pertama termodinamika sebelumnya memiliki tepat sama. WAD tidak bergantung pada jalannya, menunjukkan bahwa untuk setiap keadaan sistem kita dapat menyematkan bilangan energi dalam U dan menyatakan kerja sebagai keadaan energi dalam, yaitu menjadi WAD sama dengan UT dikurang UI sama dengan delta U. Berikut merupakan contoh soal dan pembahasan mengenai termodinamika ke-0 dan pertama. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.